Baik, saudara, untuk mengetahui update terbaru dari ledakan bom yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, saya sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Jabar, ada Nazmi di sana. Selamat sore, Nazmi. Halo, Nazmi. Ya, sore Mbak. Baik, Nazmi bisa disampaikan terkait update terbaru dari kasus ledakan bom yang terjadi pagi tadi. Silakan, Nazmi. Ya, selamat petang Ratu dan Tribuners. Eh, sore perkembangan atau menjelang malam setelah kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, update terbaru di lokasi kejadian, sejumlah anggota kepolisian masih terus berjaga mengantisipasi adanya dikhawatirkan adanya serangan susulan. Kemudian tadi juga sempat ada kunjungan dari Menko Polhukam Mahfud MD meninjau ke lokasi kejadian. Kemudian dari lokasi kejadian Mahfud pun sempat menjenguk anggota kepolisian yang dirawat di RS Immanuel. Dan informasi terbaru juga bahwa beberapa anggota kepolisian yang dirawat di RS Immanuel sebagian sudah pulang. Total ada 11, kemudian satu orang meninggal dan sisanya sudah pulang, artinya sisa 2 yang masih menjalani perawatan. Kemudian untuk korban meninggal atas nama Aibtu Sopyan sore tadi sudah dimakamkan di makam keluarga di daerah Sukahaji, Sukajadi, Kota Bandung. Proses pemakaman pun dilakukan secara menggunakan upacara begitu, dihadiri oleh keluarga besar, kemudian dilakukan dengan singkat, jadi tidak berlama-lama begitu korban langsung dibawa ke rumah duka, dilakukan dimandikan, disolatkan, kemudian langsung dimakamkan. Dan pada kunjungan tadi Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat menyatakan bahwa program daerah deradikalisasi harus secara serius terus dilakukan untuk mencegah terjadinya teror. Mahfud menyatakan bahwa program ini harus sungguh-sungguh dilakukan, terus juga dipantau, jangan sampai dibiarkan karena jaringannya masih hidup meskipun seperti sudah mati katanya. Padahal pergerakannya masih ada dan itu harus diwaspadai dan menjadi perhatian semua pihak. Begitu Ratu. Kemudian Nazmi, ini terkait dengan 2 korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Seperti apa kondisinya saat ini? Ya, untuk korban yang mengalami luka akibat terkena pecahan atau dari paku dan kaca ledakan bom tadi pagi, 2 anggota kepolisian itu masih mengalami luka di bagian kaki, kemudian ada di bagian badan juga. Dan secara lengkapnya memang tidak diinformasikan oleh pihak kepolisian, namun diinformasikan bahwa saat ini masih ada 2 anggota yang menjalani perawatan. Begitu Ratu. Kemudian terkait dengan informasi dari pelaku yang meledakkan bom ini, apakah sudah ada informasi terbaru terkait pelaku, Nazmi? Ya, siang tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit juga datang ke lokasi menyaksikan proses identifikasi, kemudian proses olah TKP, kemudian dia menyampaikan bahwa pelaku ini diketahui bernama Agus Muslim. Beliau pelaku ini diduga merupakan mantan narapidana untuk kasus bom Cicendo pada 2017, kemudian dihukum 4 tahun kurungan penjara di Nusa Kambangan. Pelaku ini diketahui baru bebas pada September 2021 dan pergerakannya masih dipantau oleh kepolisian dan kemudian melakukan aksi teror lagi pada hari ini di Polsek Astana Anyar. Pelaku ini masih terafiliasi dengan jaringan JAD Bandung, Jawa Barat. Begitu Ratu. Baik, kemudian terkait dengan pengamanan, ini kan tadi pagi kabarnya ada 2 ledakan begitu ya Nazmi, ada 2 ledakan bom, kemudian seperti apa kondisinya saat ini terkait dengan pengamanan, apakah masih terus dilakukan penjagaan yang super ketat atau seperti apa Nazmi? Ya, tadi dari informasi dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan bahwa
pelaku ini diduga membawa 2 bom dan satu diledakkan dengan cara bunuh diri dan satu lagi belum sempat meledak sehingga dilakukan peledakan oleh tim gegana dan dipastikan kondisi di lokasi kejadian atau di Polsek Astana Anyar ini sudah clear, artinya sudah aman, namun pihak dari kepolisian masih tetap melakukan penjagaan. Jika tadi pada beberapa jam setelah kejadian itu dilakukan pengamanan, dibuat 2 ring 1 dan ring 2, saat ini dibuat 1 ring tapi dengan penjagaan dari Brimob bersenjata laras panjang. Dan untuk jalur atau jalan di sekitar Astana Anyar dan di Jalan Cibadak itu sementara masih ditutup. Pengendara yang hendak melewati jalan tersebut diputarkan ke jalan lain. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, mungkin bisa disampaikan juga Nazmi, ada apa saja? Oke, informasi dari Kapolri tadi saat jumpa pers menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan 1 unit sepeda motor berwarna biru, begitu dengan ada secari kertas di motor tersebut bertuliskan KUHP, kafir, dan mengajak untuk memerangi anggota kepolisian. Kemudian di area TKP juga ditemukan beberapa serpihan kertas berisi hal yang sama, artinya kertas tersebut menganggap bahwa produk KUHP merupakan produk kafir, kemudian berisi ajakan untuk memerangi hal tersebut. Dan polisi juga melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah pelaku ini bergerak sendiri atau masih ada jaringan lain di belakangnya. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan motifnya sendiri, motif dari pelaku melakukan peledakan bom di kantor polisi, begitu Nazmi, ini apakah sudah ada kabar begitu dari pihak kepolisian tentang motif? Ya, untuk motif sampai sore tadi dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo masih belum menyimpulkan apa motif dari pelaku melakukan peledakan bom di Polsek Astana Anyar ini. Nantinya secara berkala hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian akan disampaikan kepada awak media. Kemudian mengingat ledakan ini juga terjadi momennya akan berdekatan dengan Natal dan Tahun Baru, pihak kepolisian pun meningkatkan kewaspadaan di setiap daerah. Artinya dari Polda Jabar menyampaikan kepada Polres dan Polsek di wilayah masing-masing untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Begitu, Ratu. Baik, terakhir Nazmi, ini terkait dengan setelah adanya ledakan begitu ya, ledakan bom di kantor polisi, ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian selanjutnya, langkah berikutnya, Nazmi? Oke, saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan, artinya berdasarkan bukti-bukti, kemudian data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan pendalaman, kemudian setelah itu saat ini juga anggota kabarnya sedang melakukan pengejaran ke kediaman pelaku, dan sampai saat ini diinformasikan pelaku ini masih sendiri begitu katanya, namun polisi tidak berhenti di situ, polisi masih terus menelusuri jaringan JAD Bandung ini. Kemudian untuk kondisi di Polsek sendiri sementara untuk pelayanan akan dialihkan ke Polsek lain dan belum diketahui sampai kapan polisi akan menutup jalan kemudian melakukan pengamanan di sana. Namun yang pasti perkembangan atau hasil dari penyelidikan dari kasus ini akan disampaikan secara berkala. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Nazmi atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.